Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini kita ada di hari Selasa. Saya ingin meneruskan apa yang kemarin sudah saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Masih dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita belajar bagaimana Tuhan hadir dalam setiap persekutuan orang-orang percaya. Di mana ada 2-3 orang berkumpul atas namanya, di situ Tuhan hadir. Saudara, dalam perjalanan kedua murid ini dari Yerusalem, mereka hendak menuju Emmaus. Saudara, Yesus datang menghampiri mereka. Tapi firman Tuhan berkata, mereka tidak dapat mengenali Yesus, ya, karena ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Di kitab Markus diceritakan juga tentang kejadian ini. Di sana diceritakan bahwa ditulis bahwa Yesus datang dengan rupa yang berbeda. Berarti Yesus yang menghampiri mereka, Yesus hadir tidak seperti biasanya Yesus hadir. Mungkin ada perubahan fisik yang terjadi pada Yesus, atau Yesus sengaja datang menghampiri mereka dengan gaya yang berbeda. Nah, saudara, ada sesuatu yang menutupi mata mereka, yang membuat mereka tidak bisa mengenal Yesus, tidak bisa mengenal bahwa pribadi yang menghampiri mereka itu adalah Yesus. Saudara, apa yang membuat mereka sulit untuk bisa mengenali Yesus? Kalau kita pelajari lebih jauh dalam teks ini diceritakan bagaimana mereka sebenarnya kecewa. Karena mereka punya pengharapan bahwa Yesuslah yang akan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka berharap bahwa Yesus datang sebagai raja memerintah atas Israel, mengalahkan segala musuh-musuh mereka, dan akhirnya mereka bisa menjadi satu kerajaan yang bebas, merdeka. Bahkan mungkin mereka sebagai murid-murid berharap bahwa kalau Yesus yang menjadi raja, paling tidak mereka punya posisi-posisi tertentu yang strategis di pemerintahan. Tapi apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka harapkan itu berbeda dengan apa yang terjadi. Tentu saja rancangan Allah itu jauh lebih tinggi dari rancangan manusia. Rencana Allah jauh lebih baik dari rencana manusia. Buat mereka adalah sebuah kebaikan kalau Yesus memerintah sebagai raja. Tapi buat Allah ada satu hal yang lebih baik, yang sempurna, yaitu dia harus mati untuk menebus setiap orang yang menjadi umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara, kekecewaanlah yang membuat mereka tidak bisa mengenal Yesus. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, kita kecewa dengan Tuhan sehingga kita tidak mampu melihat kebaikan Tuhan yang sebenarnya nyata dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Padahal itu adalah bukti nyata dari kebaikan Tuhan bagi kita. Karena kita kecewa akan sesuatu yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Ketika Yesus datang, pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita dengan cara yang berbeda dari apa yang kita harapkan. Itu membuat kita sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Kita berdoa untuk rencana kita, tetapi yang terjadi adalah rencana Tuhan. Dan kita kecewa karena kita tidak bisa menerima bahwa kehendak Tuhan itu berdaulat dalam kehidupan kita. Kadangkala kekecewaan membuat kita, bukan kadangkala ya, seringkali kekecewaan membuat kita sulit untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan yang nyata-nyata itu ada, sedang terjadi, berlangsung dalam kehidupan kita. Saya selalu mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk bersyukur setiap pagi. Karena dalam keadaan apapun, mungkin saudara ada terbaring di atas ranjang karena sakit. Mungkin saudara sedang dikejar-kejar oleh tukang piutang. Mungkin saudara sedang mengalami kebangkrutan hari ini. Saudara mengalami kehilangan hari ini. Bersyukurlah setiap pagi. Karena kalau ada hari yang baru, itu bukti dari kasih setia Tuhan. Kebaikan Tuhan bagi kita. Dia kasih kita waktu. Dia kasih kita kesempatan untuk kita melakukan yang lebih baik dari hari kemarin. Saudara, jangan biarkan kekecewaan membuat kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Jangan sampai jangan biarkan kekecewaan membuat kita, menguasai hati kita. Sehingga kita sulit untuk bersyukur akan kebaikan Tuhan yang sedang berlangsung dalam kehidupan kita. Tidak selalu Tuhan menjawab doa seperti yang kita mau. Tapi Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tetap semangat, tetap bergairah dengan Tuhan. God bless you all.